Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bongkar satu sumber yang Anda berikan ya. Satu berita singkat dari tribunbulukumba.com. Misi kita, coba kita lihat, dari satu clipping ini saja, cerita apa sih yang sebenarnya bisa kita kulik? Dan sumber ini langsung membawa kita ke sebuah konferensi pers oleh Kapolres Bulukumba, AKBP Restu Wijayanto, tanggal 24 Desember 2025. Betul sekali. Suasananya juga digambarkan cukup serius ya. Ada Kasat Reskrim, ada Kasih Propam juga di sana. Nah, itu dia. Itu yang bikin saya langsung penasaran. Kenapa sampai Kasat Reskrim dan Kasih Propam harus ikut hadir? Apa ini standar untuk semua kasus? Atau kasus ini memang dianggap spesial? Pertanyaan bagus sekali. Kehadiran mereka itu semacam sinyal sebetulnya. Ini bukan sekedar pengumuman biasa. Bagi kepolisian, kan konferensi pers itu panggung untuk menunjukkan ke publik, kami berhasil, situasi aman. Oke, jadi semacam unjuk gigi. Betul. Dengan membawa petinggi lain, mereka menegaskan kalau kasus ini bukan kasus ecek-ecek dan ditangani dengan sangat serius, gitu. Masuk akal. Jadi ini pertunjukan kekuatan dan kompetensi. Tapi yang menarik bukan cuma siapa yang hadir, tapi juga apa yang terjadi di sana. Laporannya melukiskan adegan yang cukup visual kan? Tersangka bernama Irwansyah bin Ramli ini dihadapkan ke wartawan. Iya, Lalu dibalikan badannya untuk difoto. betul. Sebuah ritual media yang sudah biasa. Dan di momen itulah fakta-fakta utamanya dibeberkan. Irwansyah, seorang petani, umurnya 37 tahun, dituduh melakukan 4 aksi begal di lokasi yang berbeda-beda. Sampai sini, kedengarannya seperti berita kriminal biasa ya? Biasa banget. Ya, seorang petani yang ternyata begal. Tapi ada satu detail kecil dalam laporan itu yang menurut saya mengubah semuanya. Ah, saya tahu yang mana. Satu kalimat itu langsung mengubah cara kita melihat kasus ini. Tunggu. Ini bukan lagi soal perampokan acak di jalan. Jadi karena semua korbannya perempuan, ini bukan sekedar orang yang katakanlah kepepet, butuh uang, dan asal comot korban di jalan, begitu? Persis. Ini yang membedakan antara kejahatan oportunistik, melihat kesempatan lalu beraksi, dengan kejahatan predatori. Predatory. Fakta bahwa lokasinya beda-beda tapi targetnya selalu perempuan, itu menunjukkan adanya pola. Ada perencanaan. Pelaku ini secara aktif mencari dan memilih korbannya. Itu yang membuatnya jauh lebih mengerikan. Jadi kalau kita rangkum nih ya dari berita yang kelihatannya simple ini, kita bisa dapat gambaran yang jauh lebih dalam. Ini bukan sekedar kasus begal, tapi serangkaian serangan terencana yang secara spesifik menyasar perempuan. Benar. Dan pelakunya seorang petani. Beritanya juga keluar sehari sebelum hari besar, yang mungkin menambah dampaknya bagi warga lokal. Dan coba perhatikan detail seperti pekerjaan petani dan asal desanya. Itu bukan sekedar data demografis loh. Maksudnya? Informasi itu berfungsi untuk membumikan ceritanya, mengubahnya dari sekedar statistik menjadi sebuah drama nyata yang terjadi di komunitas mereka. Nah, detail petani itu yang bikin nempel di kepala saya. Kalau cuma dibilang seorang pria, ceritanya terasa jauh. Betul sekali. Tapi begitu disebut petani, kita langsung punya gambaran di benak kita tentang orangnya, lingkungannya kan? Tepat. Laporan ini sudah menjawab pertanyaan siapa Irwansyah dan apa membegal 4 perempuan. Tapi ada satu pertanyaan besar yang sama sekali tidak disentuh, dan mungkin yang paling penting. Yaitu? Mengapa? Hah? Mengingat profilnya sebagai petani dan targetnya yang sangat spesifik, pertanyaan apa yang muncul di benak Anda tentang cerita di belakang layar yang tidak akan pernah kita baca di berita singkat ini? Ada 4 TKP yang sudah dinyatakan lengkap untuk alat buktinya. Sementara untuk korbannya ada 4 orang. Dan ada juga yang sempat mengalami luka dari pukulan itu. Umumnya perempuan ya? Ya, pada umumnya perempuan karena memang yang bersangkutan melihat ada kelemahan. Kalau untuk laki-laki mungkin yang bersangkutan akan menghindar, tapi kalau melihat ada perempuan sendiri di tempat gelap dan juga sepi, ini yang dijadikan target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya rekan-rekan. Siang hari ini kami dari Polres Bulukumba izin untuk menyampaikan rilis ataupun keterangan pers terkait dengan salah satu kasus yang cukup meresahkan warga di Kabupaten Bulukumba, yaitu dengan bahasa keseharian kita kasus jambret, begal, kejahatan jalanan
yang terjadi di seputaran wilayah Kabupaten Bulukumba. Untuk TKP sendiri ada di wilayah Kabupaten Bulukumba, jalur lintas kabupaten dan juga lintas kecamatan. Ini ada total 4 TKP yang sudah diungkap. Kami akan terus untuk mengembangkan kasus ini. Untuk saat ini sudah ada diamankan 1 orang tersangka. Tersangka atas nama inisial IR alias Ilo, umur 22 tahun, warga Desa Pataro, Kabupaten Bulukumba. Jadi yang bersangkutan ini melakukan aksinya dengan modus operandi mengikuti dan membuntuti calon korban. Setelah dibuntuti dan dirasakan aman di tempat-tempat sepi akan dipepet, dihentikan, dan dipaksa. Ada beberapa barang yang diambil, antara lain handphone, kemudian ada juga diambil uang tunai dari para korban. Dan cukup sadisnya karena memang ada beberapa yang mengalami luka setelah kejadian. Walaupun yang bersangkutan tidak menggunakan senjata baik api maupun senjata tajam. Jadi yang bersangkutan ini sudah terbiasa melakukan aksinya dan cukup meresahkan warga yang ada di Kabupaten Bulukumba khususnya. Selanjutnya untuk pasal yang akan diterapkan oleh penyidik nantinya terkait dengan kejadian ini di pasal 365 KUHP subsidiar 363 terkait dengan pencurian dengan kekerasan ataupun pencurian dengan pemberatan, karena secara umum rata-rata dilaksanakan pada malam hari. Dan pelaku saat ini sudah diamankan setelah beberapa kejadian yang kemarin juga sempat viral di media sosial. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Untuk TKP ada di beberapa kecamatan, 2 di Kecamatan Ujung Loe, kemudian ada di Kecamatan Rilawala dan Kecamatan Ujung Bulu. Untuk yang terakhir kita lihat di Ujung Loe di Desa Tamato, Jadi yang bersangkutan ini memang patroli, ibaratnya untuk mencari korban di beberapa kecamatan, tidak hanya di seputaran rumahnya atau di dekat-dekat dengan tempat tinggalnya, tetapi jauh. Dia akan memutar ke beberapa ruas jalan dan lintas kabupaten. Untuk saat ini yang sudah terungkap ada 4 TKP yang sudah dinyatakan lengkap untuk alat buktinya. Sementara kami masih. Untuk korbannya ada 4 orang dan ada juga yang sempat mengalami luka dari ibu kemarin. Ya, pada umumnya perempuan karena memang yang bersangkutan melihat ada kelemahan. Kalau untuk laki-laki mungkin yang bersangkutan akan menghindar, tapi kalau melihat ada perempuan sendiri di tempat gelap dan juga sepi, ini yang dijadikan target oleh pelaku. Ya, betul. Jadi untuk kegiatan ini atau kejahatan ini dilakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain di TKP, dan hasilnya hasil dari kejahatannya ia gunakan untuk kehidupan sehari-hari, termasuk juga untuk judi online, karena kami sudah perdalam dari komunikasi di HP milik pelaku. Pelaku ini bukan pelaku yang melakukan beberapa bulan lalu, Pak, yang sempat membuat seorang ibu meninggal dunia. Terima kasih. Kami masih mendalam ke arah sana, tapi untuk saat ini masih belum didapatkan alat bukti. Baru ada 4 kecamatan yang sudah terungkap, tapi kami akan terus dalami apakah ada peran orang lain di sini, kemudian apakah ada TKP-TKP yang lain. Pak, pelaku ditangkap di mana? Di Desa Sepang, Kecamatan Ujung Loe kemarin ditangkap oleh tim Resmob dari Polres Bulukumba. Ada di rumahnya ditangkap. Untuk ancaman pidana maksimal di 9 tahun penjara. Nanti kita akan tetap lengkapi berkas. Ditangkap ke ada perlawanan dari pelaku? Iya, betul. Jadi yang bersangkutan sempat melawan dan dilakukan tindakan upaya tegas terukur dari pihak kepolisian. Kalau 4 TKP ini apakah dia di satu hari yang berbeda? Jadi ada yang dilakukan di bulan November, kemudian ada yang dilakukan di bulan Desember. Kurang lebih 2 bulan terakhir yang bersangkutan melakukan aksinya. Kalau berdasarkan pengakuan dari pelaku sendiri, Pak, apakah ini sudah berapa lama dia menggeluti pekerjaan ini? Jadi yang bersangkutan ini 5 bulan terakhir baru pulang dari Kalimantan dan melancarkan aksinya, pengakuannya selama 2 bulan terakhir ini. 2 bulan terakhir ini. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, cukup ya? Ya, silakan diambil gambar atau yang lainnya. Pada 4 TKP
yang sudah dinyatakan lengkap untuk alat buktinya. Sementara untuk korbannya ada 4 orang dan ada juga yang sempat mengalami luka dari pukulan itu. Umumnya perempuan. Ya, pada umumnya perempuan karena memang yang bersangkutan melihat ada kelemahan. Kalau untuk laki-laki mungkin yang bersangkutan akan menghindar, tapi kalau melihat ada perempuan sendiri di tempat gelap dan juga sepi, ini yang dijadikan target. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.